Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu senang sekali kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga senang ya, sudah mendengarkan dan menunggu yang setiap harinya insya Allah hadir jam 5 pagi, mendengarkan apa yang akan menjadi pengingat kita dalam berkehidupan, berkegiatan. Insya Allah selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya tidak melenceng dari agama. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Karena beberapa hari ini kita membicarakan tentang konsep bersyukur. Rasanya mudah, tapi kadang itu susah dilakukan, begitu ya. Apalagi kalau sudah dapat yang enak-enak, Masya Allah, lupa kadang. Atau yang dapat yang kurang nikmat. Nah, ini kadang mengeluh, sambat itu yang diutamakan. Nah, pagi hari ini kawan, kita perdalam kembali konsep bersyukur kita bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih. Lancar ini tadi perjalanan ya? Alhamdulillah, lancar-lancar. Masya Allah. Ustadz, kita perdalam kembali ya Ustadz ya. Nikmat begitu kalau ngobrol soal syukur Ustadz ya. Nah, kira-kira Ustadz, janji Allah pada orang yang sudah bersyukur itu apa saja ya Ustadz ya? Dan termasuk apakah kita ini sudah menjadi hamba yang bersyukur? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita masih meneruskan dialog kita, materinya seperti yang 2 hari yang lalu tentang tanda-tanda orang yang bersyukur. Kami ingatkan lagi, baik untuk diri saya dan pendengar, kawan-kawan Radio Suara Surabaya, pentingnya kita untuk mengingat-ingat lagi, menghadirkan lagi tentang syukur ini. Karena apa? Karena ternyata tidak banyak orang yang bisa bersyukur itu. Dengan segala yang diterimanya itu ternyata tidak banyak ya orang yang bisa bersyukur. Maka kenapa terjadi ada kriminalitas, ada maraknya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu karena apa? Karena tidak banyak orang-orang yang bersyukur. Itu yang mengatakan, yang menyampaikan Al-Qur'an. Dalam surat Saba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Jadi kawan, jadi ternyata memang Al-Quran sendiri yang mengingatkan kepada kita bahwa tidak banyak manusia itu walaupun sudah diberikan kenikmatan yang sedemikian rupa, itu yang bersyukur itu tidak banyak. Maka penting sekali, mudah-mudahan kita merupakan bagian hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur terhadap apa saja yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan konsep syukur ini kita bisa menjalankan kehidupan, melakukan kehidupan ini dengan tenang, dengan riang, dengan gembira, dengan hati yang bersih, sehingga kita bisa selamat mengarungi kehidupan apapun tantangan yang terjadi. Jadi kawan, maka karena memang tidak banyak orang-orang yang bersyukur itu, Allah menjanjikan akan diberikan balasan yang luar biasa
bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasanajzis syakirin. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yaitu surat Luqman ayat 145. Jadi akan diberikan balasan oleh Allah. Ya, kita tidak tahu balasan yang bagaimana. Tentu akan lebih banyak dan lebih banyak. Berikutnya kawan, orang-orang yang pandai bersyukur itu akan diberikan atau terhindar dari kesulitan hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Allah tidak akan menyiksamu, tidak akan mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Surat An-Nisa 147. Jadi sangat jelas sekali orang-orang yang bersyukur oleh Allah akan diberikan tambahan syukurnya, dan kemudian orang-orang yang bersyukur akan terhindar dari kesulitan hidup. Jadi kalau azab itu kan maknanya kan kesulitan hidup. Bukan hanya di akhirat sana, tetapi di dunia ini azab itu ada, kesulitan hidup itu ada. Tapi Allah berjanji bagi mereka-mereka yang pandai bersyukur akan dihindarkan dari azab kesulitan hidup. Kalau toh pun ada kesulitan hidup, karena itu memang ayat-ayat yang lain menyampaikan bahwa hidup ini pasti ada ujian-ujiannya, ada rintangan-rintangannya. Bagi mereka yang bisa bersyukur dengan apapun yang menimpa pada dirinya itu, maka Allah akan memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar atas problem-problem hidupnya itu. Sehingga azabnya pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bisa selalu bersyukur. Kawan, ada yang sangat jelas lagi yang sering kita dengarkan ayat ini. Insya Allah sudah hafal ya, kira-kira malahan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surat Ibrahim ayat 7. Nah, inilah kawan yang patut kita renungkan bersama. Di tengah-tengah kehidupan kita itu banyak orang-orang yang telah diberikan nikmat, misalnya diberikan properti, diberikan kendaraan, mobil bagus. Dia tidak bersyukur untuk beribadah kepada Allah, tetapi justru untuk berbuat maksiat. Ketika maksiat kemudian tergoda lagi dengan hal-hal yang tidak baik, apakah masalah-masalah kriminal, apakah masalah-masalah nun sewu Mbak Ayu, kan juga banyak itu kemudian sampai menyerong keluarganya, serong itu ya. Ya tidak jalan yang benar lah ya, sampai kemudian keluarganya menjadi keluarga berantakan. Naudzubillah. Karena apa? Karena nikmat dari Allah tidak disyukuri, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka apa? Maka yang terjadi adalah azab Allah. Tapi bagi mereka yang bisa mensyukuri, maka akan ditambah lagi nikmat-nikmatnya. Nah, maka kawan, mari kita evaluasi diri kita renungkan diri kita. Ada tanda-tanda orang yang bersyukur. Yang pertama, walaupun tentu banyak ya, ini yang sempat saya renungkan dan beberapa hadis tentu saja. Orang yang bersyukur itu tidak mudah iri maupun sombong. Masya Allah. Nah, ini mari kita renungkan dalam diri kita. Sepanjang diri kita ini masih punya rasa iri dan punya rasa sombong, berarti dalam diri kita itu
belum bisa menjalankan syukur. Tapi bagi mereka yang bisa bersyukur adalah tidak ada rasa iri, tidak ada rasa sombong. Apa yang diireni, apa yang disombongkan? Wong semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga mendapatkan nikmat, justru kita bersyukur, alhamdulillah tetangga kita mendapatkan nikmat, sehingga dengan mendapatkan nikmat rezeki yang banyak itu sehingga dia bisa bersedekah, bisa bermanfaat untuk kanan kirinya dan seterusnya. Jadi tidak ada rasa iri dan tidak ada rasa sombong, karena rasa sombong tidak patut bagi manusia untuk berbuat sombong, karena hanya Allah lah sesungguhnya yang maha perkasa di muka bumi, yang maha perkasa. Tidak pantas manusia untuk berbuat sombong. Maka orang yang bersyukur tidak ada dalam hatinya rasa iri dan sombong. Berikutnya kawan, orang yang bersyukur itu sering mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Yang itu disebut tadi apa? Syukur lisan. Kepada siapa? Tentu pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bersyukur kepada antar sesama manusia yang sebagai perantara kita mendapatkan kenikmatan itu. Kawan, ingatlah bahwa kalau kita makan, duduk gitu ya, makan yang di depan kita itu, apakah nasi dengan berbagai macam lauk pauknya itu, dan minuman dengan berbagai macam model minuman itu bisa di depan meja, di depan mata kita, di depan di atas meja makan kita itu tidak bisa datang sendiri itu melalui berbagai macam kontribusi manusia dengan berbagai macam profesi. Ada petaninya yang menanam padinya sampai yang ininya. Ada yang profesi transportasinya, mengangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada pabriknya yang membuat pupuknya. Lalu ada bermacam-macam lah ya kalau kita contohkan itu ya. Ternyata satu piring yang di depan kita itu melibatkan berbagai macam jenis profesi manusia. Nah, sesungguhnya kita tidak patut kalau kita sombong dan kita tidak bersyukur kepada sesama umat manusia. Karena sesungguhnya semua tadi yang datang di tengah kita itu dengan berbagai macam tadi itu. Belum lagi kalau kita melihat sengsaranya mencari ikan di lautan. Masya Itu kira-kira Allah. ya? Iya, betul, Dari Ustaz. lautan sedemikian rupa harus berhari-hari diangkut. Kemudian di situ harus dimasukkan ke berbagai macam alat-alat agar supaya ikannya itu tetap segar. Datanglah kemudian sampailah ke pasar, di situ melibatkan para pedagang, belum lagi transportasinya. Itu rentetannya panjang sampai bisa di depan meja makan kita itu. Masya Allah. Jadi nggak sangguplah kita ini kalau sendirian hidup itu kan ya. Betul, Maka Ustaz. perlu kita sering-sering mengucapkan terima kasih. Kalau perlu didoakan, maka Islam itu kan mendoakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian doa kepada antar sesama manusia. Antar sesama manusia kita mendoakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Itu semuanya adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kawan, orang yang bersyukur itu di dalam hatinya tidak ada rasa memiliki. Jadi harta yang ada dia miliki itu ya, yang sering menyontohkan itu siapa, lupa saya itu, Ustadz siapa itu ya. Ya, kita ini kadang-kadang harus bisa kayak orang tukang parkir itu. Ya, tukang parkir itu kan mobil datang Banyak. keluar datang keluar nggak sampai masuk di hati. Nah, begitulah gambarannya. Harta kita itu satu saat lepas pada diri kita. Ya Allah. Rumah yang kita kumpulkan, properti kendaraan, itu yang kita kumpulkan itu satu saat pasti akan lepas. Maka jangan sampai dimasukkan di hati.
Kalau suatu saat memang Allah mengambilnya, maka betul. kita dengan ringan itu merelakan. memang sudah bukan waktunya lagi. Masya Allah. Berikutnya kawan, tidak mudah sedih, mengeluh dan gelisah. Jadi orang yang bersyukur itu hatinya tidak mudah sedih, tidak mengeluh dan tidak gelisah. Nah, inilah yang sekarang itu banyak terjadi di masyarakat, menghadapi kehidupan ini dia galau, gelisah karena apa? Karena tidak segera dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang menimpa pada dirinya. Berikutnya tidak kikir, selalu berbagi dengan orang lain. Karena apa? Ya tadi itu, karena yang ternyata segala yang datang dari kita itu hakikatnya adalah pemberian Allah, tetapi melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa sampai kepada kita. Insya Allah. Maka dengan begitu berpandangan positif. Berpandangan positif mereka ini. Orang-orang yang diberikan pandai bersyukur. Insya Allah. Nah kawan, mudah-mudahan tanda-tanda itu ada dalam diri kita. Amin. Dan berikutnya tidak mudah minder, ya. Jadi biasa saja menghadapi orang yang kaya, ya biasa saja, kita nggak usah minder karena hakikatnya semuanya dari Allah. Dengan begitu maka mental ini menjadi sehat. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan kawan, sekali lagi 8 tanda-tanda itu bisa ada dalam diri kita, Amin. sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menjalani hidup dengan riang, dengan sehat, sehingga amal kita bisa maksimal, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Insya Allah Ustadz, ada 8 yang insya Allah dalam konsep bersyukur beberapa hari ini kita terapkan, ini semakin menguatkan kita menjadi pribadi yang syukur, karena nikmat Allah itu akan selalu ada ya ketika kita ingat. Nah, kita juga akan diingat oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.